Pada awal tahun 2020, dunia sedang waspada dengan sebuah virus yang disebut dengan coronavirus atau COVID-19. Status pandemi global atau pandemi ini menandakan penyebaran COVID-19 berlangsung sangatlah cepat, hingga hampir tidak ada negara di dunia yang dapat terhindar dari virus corona. Hal ini pun berdampak pada kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah. Pembelajaran tidak lagi dapat dilakukan secara tatap muka di sekolah. Pada pembelajaran online, siswa dapat menjadi kurang aktif dalam penyampaian aspirasi dan pemikirannya, sehingga pembelajaran menjadi lebih jenuh. Oleh karena itu, diperlukan pendorong untuk menggerakkan siswa agar lebih semangat lagi belajar dari rumah. Nah, setelah ini teman-teman akan menonton sebuah video tentang seseorang yang selalu bersemangat belajar. Semoga setelah menonton video, teman-teman bisa lebih semangat lagi untuk belajar dari rumah. Hai dunia, mungkin kamu mau dengar cerita tentang kita. Para pelajar yang belajar dari rumah di saat pandemi seperti saat ini. Ya, sebelum virus ini menyerang dunia, semua berjalan seperti biasa. Kita masih bisa tetap pergi ke sekolah, bertemu guru dan teman-teman. Kita masih bisa mengikuti semua dengan seperti biasa. Belajar olahraga bersama teman-teman, belajar simulasi digital di lab komputer, praktek di bengkel dan di lab, atau kerja kelompok bersama teman sekelas. Semua masih seperti biasa. Penuh canda tawa. Sampai hari itu tiba juga. Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 WNI positif terjangkit virus corona yang membuat semua berubah total. Ya, 14 hari telah berlalu semenjak pasien warga negara Indonesia yang positif virus corona pertama diberitakan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, mulai mengambil langkah pencegahan penularan yang lebih luas. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah penularan virus tersebut. Antara lain, imbauan untuk bekerja dari rumah dan kebijakan meliburkan sekolah. Juga pemerintah resmi membatalkan pelaksanaan ujian nasional 2020 untuk menjaga keamanan siswa dan masyarakat. Ya, kami tidak lagi pergi ke sekolah. Tidak ada canda tawa bersama teman. Lapangan olahraga yang biasanya ramai kini sepi. Dan UNBK pun ditiadakan. Semua ruang kelas pun kosong. Bahkan ruang UNBK yang telah disiapkan sunyi dan sepi. Tidak ada lagi coretan di papan tulis karena kita belajar di rumah yang disebabkan pandemi ini. Sebulan telah berlalu. Kita tetap masih di rumah. Dan kini telah memasuki bulan Ramadan. Ya, karena pandemi ini kita masih sekolah di rumah. Hari ini tanggal 2 Mei 2020, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Berbeda dengan tahun lalu yang biasanya dirayakan di sekolah, tahun ini kita di rumah aja. Di rumah aja, apa aja yang kita lakukan?
kami tidak kehabisan ide untuk membuat kita betah di rumah. Kita juga tidak lupa dengan tugas rumah membantu orang tua. Dan selama Ramadan, kita tidak lupa dengan menjalankan perintahnya. Kita juga tidak lupa untuk sekolah, walau masih bertatap muka di dunia maya. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, kita tetap terhubung dengan guru dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam dan bahagia. Apa kabarnya semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lancar dan khusyuk. Untuk tugas home learning kita pada pagi hari ini, Ibu ingin kalian membuat suatu karya yang bertemakan tentang pendidikan nasional yang akan jatuh pada tanggal 2 Mei tentang Ki Hajar Dewantara. Tugas kalian atau karya kalian nanti bisa boleh berupa puisi, lagu, ataupun artikel. Silahkan buat dalam bentuk video, kemudian kirimkan melalui WhatsApp atau email Ibu. Ibu tunggu tugas kalian sampai dengan jam 3 sore ini ya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Halo, selamat malam. Ini Mas Menteri melapor dari rumah. Hari Senin, 16 Maret. Saya masih melihat banyak sekali masyarakat yang sebenarnya mampu bekerja dari rumah, masih saja beraktivitas di luar rumah. Untuk itu saya tekankan beberapa hal. Nomor 1, virus corona bukan virus yang bisa diremehkan. Ini virus berbahaya dengan tingkat penularan sangat cepat. Dan kedua, walaupun kita tidak punya gejala-gejala, tapi kita masih saja bisa menjadi carrier dan menularkannya kepada orang-orang dengan kondisi kesehatan yang kurang memadai, seperti orang-orang lanjut usia atau punya diabetes, hipertensi, dan berbagai macam kondisi kesehatan lainnya. Jadi ingat, setiap kali kita keluar rumah, kita bisa mengancam nyawa orang lain. Marilah kita menunjukkan bahwa Indonesia ini negara dengan azas gotong royong. Marilah kita menyelamatkan nyawa masyarakat orang Indonesia dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Terima kasih, selamat malam. Hari ini tidak memungkinkan. Namun, regenerasi peradaban dan pendidikan harus tetap dipertaruhkan. Maka, mari kita belajar dari seekor ikan yang berada di tengah asinnya lautan. Tapi kenapa ikan tetap tawar? Padahal, air asin adalah lingkungan kehidupannya, lingkungan kesehariannya. Para nelayan mencoba menjawab pertanyaan ini. Perhatikan, satu hal yang membuat ikan tetap tawar di tengah asinnya lautan, yaitu adalah jiwanya yang tetap hidup. Karena jiwanya tetap hidup, itulah yang menjadikan ikan tidak terpengaruh sekalipun. Oleh sebab itu, kita pun perlu tahu bahwa jiwa pelajar itu adalah jiwa yang hidup. Belajar bukan tentang sekolah dan ujian, bukan tentang sebatas hadir dan memperhatikan. Tetapi belajar adalah tentang kepedulian, peduli pada peradaban. Jadi, bukan masalah lingkungan yang saat ini berada dalam keterbatasan, tapi ini adalah masalah jiwa. Benarkah jiwa pelajar kita masih hidup? Menancap ke dalam dan ke depan? Atau hanya berada di sekolah? Hadir sebatas ulangan dan ujian? Kita pasti bisa melewati semua ini dengan usaha dan doa. Kita pasti bisa. Jangan mau kalah dengan keadaan seperti ini. Kita harus merubah perilaku kita dan perbuatan kita.
Karena bagaimanapun kita adalah seorang pelajar yang nantinya akan merubah bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Jadi teman-teman, tetap semangat!